Jika putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi berbeda antara satu dengan yang lainnya terkait dengan satu objek atau satu pasal tertentu, kira-kira putusan lembaga yang mana yang harus dipatuhi atau harus dilaksanakan? Nah, ini menjadi salah satu permasalahan menarik karena beberapa bulan yang lalu Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa dasar penghitungan usia daripada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah ketika tanggal pelantikan calon kepala daerah terpilih. Lalu beberapa hari yang lalu kemudian Mahkamah Konstitusi memutus berbeda bahwa dasar perhitungan usia calon kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah pada tanggal pencalonannya. Karena yang diminta di sini atau diatur di dalam undang-undang terutama pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, yang diatur di situ adalah syarat calon, bukan syarat usia kepala daerah. Ya, itu berbeda. Makanya kemudian yang menjadi dasar perhitungannya adalah tanggal pencalonan daripada kepala daerah yang bersangkutan, bukan tanggal pelantikan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik karena ada dua putusan yang berbeda yang dikeluarkan oleh dua lembaga kekuasaan kehakiman. Lucunya kemudian ketika akan merevisi Undang-Undang Pilkada sebagai tindak lanjut daripada putusan Mahkamah Konstitusi, justru DPR bersama dengan Presiden bersepakat bahwa yang menjadi dasar perhitungan daripada usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Karena putusan Mahkamah Agung lah yang mengatur secara eksplisit bagaimana dasar perhitungan usia calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ini tentu bukan alasan yang tepat menurut saya, karena kalau kita kaji berdasarkan ilmu perundang-undangan dan juga berdasarkan hukum tata negara, ketika putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung berbeda untuk satu pasal yang sama, maka pasal yang harus diikuti atau dilaksanakan adalah putusan daripada Mahkamah Konstitusi. Kenapa demikian? Karena Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah yang menguji konstitusionalitas daripada undang-undang. Jadi dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sedangkan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan KPU terhadap undang-undang. Jadi di satu sisi, Mahkamah Konstitusi justru menilai konstitusionalitas daripada sebuah pasal atau sebuah undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung menjadikan pasal tersebut sebagai tolok ukur atau acuan atau batu uji di dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Makanya kemudian putusan daripada Mahkamah Konstitusi itu harus diikuti oleh peraturan-peraturan yang di bawahnya. Kalau misalnya putusan yang dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung tersebut sudah ditafsirkan berbeda oleh Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan-ketentuan di bawahnya juga harus diubah. Makanya kemudian ada ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, jika suatu undang-undang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadikan undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai batu uji oleh Mahkamah Agung harus dihentikan. Karena ketika nanti sudah berubah tafsir MK terkait dengan undang-undang yang dijadikan sebagai batu uji oleh Mahkamah Agung, maka ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan serta putusan-putusan turunannya pun itu akan otomatis berubah. Itu adalah sebagai dasarnya. Makanya kemudian ini adalah salah satu kelemahan daripada perubahan Undang-Undang Dasar kita, karena Undang-Undang Dasar kita memberikan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan terhadap dua lembaga yang berbeda. Satu ke Mahkamah Konstitusi, satu ke Mahkamah Agung. Harusnya sebagaimana sudah diusulkan oleh banyak ahli-ahli hukum tata negara, termasuk juga saya usulkan bahwa alangkah baiknya kalau pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dipusatkan atau digabungkan atau dijadikan satu atap di Mahkamah Konstitusi, supaya tidak muncul lagi disharmoni ataupun ketidaksinkronan antara putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Itu kira-kira pendapat dari saya. Terima kasih.